Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rima Somdia, NIM 18020260076. Dari Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari ujian kompre. Di sini saya mendapat tugas dari penguji pertama, yaitu Ibu Naili Anova. Lanjut saja mengenai materi yang pertama. Saya akan membaca dulu, tapi hanya membaca soalnya saja. Materi yang pertama, apa yang disebut dengan asbab al-wurud al-hadis. Nah, asbab al-wurud al-hadis adalah sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum, khusus, mutlak, muqayyad, dan untuk menentukan ada dan tidaknya nasik atau pembatalan dalam suatu hadis. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai ijazul Quran. Menurut Mana Al-Khotam, bahwa tantangan Al-Quran terhadap penantangnya ada 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu mengenai tantangan yang bersifat umum, mencakup manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran. Nah, ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88 yang bunyinya yaitu kula ini tamaatil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din duhira. Ya, artinya katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Kemudian tahapan yang kedua, tantangan untuk membuat 10 surah seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Hud ayat 13 yang bunyinya am yaqulu naftara kul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftarayatin wa ud'u manis tata'tun min dunillahi in kuntum shodiqin, yang artinya yaitu bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat yang menyamainya, dan panggillah yang orang-orang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tantangan untuk membuat 1 surat saja seperti surat-surat yang ada pada Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang bunyi yaitu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin, yang artinya yaitu dan jika kamu tetap di dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah suatu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan bacalah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Materi selanjutnya yaitu sebutkan hadis tentang dispensasi terhadap musafir, yang kedua wali dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i, kemudian batasan ketetapan terhadap ulil amri. Nah, hadis yang pertama yaitu dispensasi terhadap musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummatil ladina idza asya'us taghfaru wa idza syafaru qasharu wa aftar.
akhrajahu Tabarani fil awsati bi isnadin dhaifin. Kemudian hadis yang kedua yaitu mengenai wali dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i, yaitu an Abi Burdah bin Abi Musa an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwalinya. Nah, kemudian hadis yang ketiga yaitu mengenai batasan ketaatan dengan ulil amri, batasan taatan terhadap ulil amri, yaitu hadisnya alal mar'il muslimi syam'u wa ta'atu fihi ma akhabba wa kariha illa an yu'mara bimaksiatin fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah.